Pada jurnal Royal Society of Chemistry dengan judul Cis Double Bond Formation in Polycated Biosynthesis, pada bagian Basic Mechanism of Polycated Biosynthesis ini, pada gambar bisa dilihat pembentukan ikatan rangkap pada jalur biosintesis polycated ini, domain yang berperan ialah domain DH. Pada jurnal yang saya temukan juga dari jurnal Molecules dengan judul The Stereochemistry of Complex Polycated Biosynthesis by Modular Polycated Synthesis juga, ini disebutkan bahwa domain DH berperan untuk katalis dehidrasi atau mengkatalis H2O dari senyawa dan juga untuk pembentukan ikatan rangkap. Nah, masalah yang saya munculkan ialah bagaimana jika domain DH ini tidak ada atau digantikan oleh domain lain, apakah ikatan rangkap masih bisa terbentuk atau tidak? Pada jurnal ini juga, pada senyawa lain, ini dapat dilihat bahwa ikatan rangkap masih dapat terbentuk, padahal domain DH itu tidak ada. Disebutkan di sini, dan disebutkan di sini, domain yang berperan ialah KR dan internal TE. Jadi bagaimana bisa? Di sini ada domain TE dan KR. Nah, jadi meskipun tidak mempunyai domain DH, seperti yang kita tahu tadi, domain DH bertanggung jawab dalam pembentukan ikatan rangkap. Nah, berdasarkan gambar yang di sini, tetap bisa terjadi dehidrasi atau katalis dehidrasi itu, dan tetap bisa terjadi pembentukan ikatan rangkap itu terjadi karena pengkatalisan oleh domain lain seperti domain KR dan domain TE dalam jalur polycated ini, yang kemudian dapat mengalami dehidrasi secara spontan atau melalui bantuan domain lain atau enzim lain yang terdapat pada posisi yang sama. Masalah kedua dari Basic Mechanism of Polycated Biosynthesis ialah mengapa di sini ada beta keto processing dan mengapa sifatnya opsional. Nah, jadi pada jurnal ini juga disebutkan bahwa domain-domain yang berperan pada biosintesis tadi itu seperti domain KR, ER, dan DH itu bersifat opsional. Jadi domain-domain ini hanya bisa bekerja setengahnya atau terkadang bisa bekerja full. Nah, fleksibilitas dari beta keto ini memungkinkan variasi struktural yang signifikan pada produk akhir. Ketika ketidakhadiran domain atau aktivitas tertentu, domain-domain yang tidak hadir ini seperti DH, KR, dan ER ini dapat menyebabkan rantai poliketida mempertahankan gugus beta keto atau struktur intermediate lainnya, sehingga menghasilkan produk dengan stereokimia yang berbeda dibandingkan jika domain tersebut aktif. Nah, pengaruhnya ini dapat terjadi pada stereokimianya, terutama terlihat pada pengaturan stereoisomer. Nah, rantai karbon dengan stereokimia berbeda senyawa memiliki aktivitas yang sangat berbeda terhadap target biologisnya, sehingga mempengaruhi efektivitas dan sifat bioaktivitasnya.